sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sampaikan kepadanya berbagai macam syukur kita kepada Allah, baik itu syukur nikmat dan juga syukur terhadap musibah. Karena ketika syukur itu bukan hanya ketika didapati nikmat saja, tapi ketika kita mendapat musibah, kita tetap senantiasa bersyukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu atau kita tidak akan pernah bisa merasakan syukur kalau kita tidak bisa pandai-pandai melihat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita di sini, apalagi sekarang insyaallah ma'rifatullah, ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya harus sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan dengan sempurna kepada makhluk yang mulia di antara golongan jin dan manusia, yang cahayanya dan rahmatnya bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia dan bisa menjadikan rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, mohon izin ini juga mengabarkannya, qadarullah 2 pekan ini Abu tidak bisa membersamai kita karena qadarullah tadi sore dapat kabar Umu harus dipindah ke RSUD, ya. Insyaallah ini ujian bagi Abu, ya, ujian kesabaran tentunya, dan bagi kita ini adalah ujian keikhlasan. Bagaimana kita diuji, ya, khususnya para santri di sini diuji tentang keikhlasannya. Bagaimana ketika Abu khususnya tidak ada, ini peran santri yang harus senantiasa ikhlas. Ini dibuktikan dengan rasa kita ikhlas menjalankan aktivitas-aktivitas di RDA khususnya. Ini harus sama-sama kita renungi, karena ini pasti kita semua mendapat ujian di dunia ini. Kalau misalkan gak mau ujian, ya meninggal saja, ya, itu tidak akan dapat ujian. Karena memang ujian itu banyak, ya. Kalau banyak ujian malondri, ya. Itu harus kita sama-sama syukuri, ya, baik itu musibah, baik itu nikmat, itu harus disyukuri. Kemarin juga Masya Allah, ya, pada Allah diingatkan, ini kita baru digoncang sedikit sekitar jam 9, ya, jam 9 Tasik Malaya, Kabupaten Tasik, diguncang sekitar 5,3 magnitudo, ya. Itu baru segitu. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, saudara-saudara kita digempur setiap hari bombardir, ya, bahkan untuk ibadah itu sulit. Tapi kita kemarin Masya Allah, ya, Allah tegur kita semua. Tapi tidak hari-hari, ya. Ada tetangga itu segitu kencangnya itu lini, kalau bahasa Sunda juga, gempa, tapi ngobrolnya biasa, padahal lemari, kursi itu goyang-goyang. Orang lain pada keluar, ini mah ngobrol aja, halakoh. Itu nggak sadar. Tapi ini menjadi hikmah. Ternyata pasti Burunda Abu juga pernah menjelaskan sebab atau akibat terjadinya musibah, terkhusus gempa, ya. Kalau secara teori itu adalah pergesekan lempeng, ya.
betul Bu Dimas? Ini Bu Dimas pakarnya. Itu pergeseran lempeng hingga menyebabkan terjadinya goncangan. Kalau teori ya benar. Cuma sebab utamanya disitulah adanya maksiat. Ternyata benar. Karena dapat kabar juga ketika jam 9 itu teman-teman dari Al-Mumtaz dari itu mengadakan hisbah. Hisbah itu kan apa namanya? Apa sih itu? Jadi masuk ke tempat-tempat yang sweeping. Terima kasih Pak Heri. Ya itu sweeping. Jadi teman-teman Al-Mumtaz itu ya hisbah sweeping ke kontrakan-kontrakan, terus ke tempat-tempat gelap. Ternyata benar ditemukanlah di situ orang yang mabuk-mabukan di situ. Ternyata banyak di Tasikmalaya. Ini benar terjadi di Tasikmalaya. Botol-botolnya itu banyak. Mungkin itu dihancurkan di balai kota. Ya. Itu ada ternyata malam itu dilakukannya maksiat. Ternyata benar. Jadi gempa itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa pasti di situ ada maksiat yang dilakukan. Maka tugas kita ini yang beriman pun akan terdampak. Bukan hanya orang yang melakukan maksiat, tetapi yang beriman juga, yang senantiasa dekat kepada Allah akan kena. Maka tugas kita ini amal ma'ruf nahil munkar ya. Amal ma'ruf saja tidak akan cukup kalau tidak disaingi dengan nahil munkar. Coba kalau misalkan kita lihat, kalau di Tasikmalaya saja khususnya, ini fokusnya di amal ma'ruf saja, mungkin musibah-musibah akan Allah berikan. Tapi pada Allah ini ada sebagian teman saudara kita, ini contohnya Al-Mumtaz, ya, setiap pekan senantiasa sweeping ke tempat-tempat yang di situ dilakukan yang maksiat. Itu setidaknya mengurangi terjadinya kemurkaan Allah. Maka teman-teman saudara kita di sana itu insyaallah ya melakukan nahyul munkar. Ini tentunya sangat penting bagi kita semua. Insyaallah ya, ternyata kita diingatkan kembali bahwa nikmat itu bukan hanya syukur itu bukan hanya terkadang hanya disyukuri saat diberi kenikmatan, tetapi kita harus mensyukuri juga ketika datangnya musibah. Karena terkadang orang itu luput ataupun terjerumus ketika diberikan nikmat oleh Allah, misalkan kebahagiaan, banyak uang, itu ternyata godaannya, ujiannya akan lebih berat. Ketika kita punya sesuatu, ya mendapatkan wahyu dan beliau habiskan siangnya itu dengan aktivitas yang padat, kemudian di sepertiga malamnya beliau bangun, disitulah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk curhat dengan kondisi yang sedang terjadi. Khususnya pada saat itu banyak sekali orang yang jahiliyah, bahkan ya tadi merugikan dirinya sendiri ya. Bahkan di siang harinya itu bagaikan dikatakan di sini itu sebagai harimau ya. Kalau siang hari dikatakan seperti harimau yang mengamuk, itu artinya berarti aktivitasnya itu tanpa henti dilakukan, tanpa ada sia-sia di dalamnya, terus dilakukan dengan efektif, efisien. Rasul itu memanfaatkan waktunya. Kemudian di malam harinya bagaikan rahib, bagaikan perempuan yang lemah, itu bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat di situ di sepertiga malam. Insyaallah ya. Ini ketika Rasul melihat kondisi di sekelilingnya, sering dijelaskan rukun ihsan itu
artinya merasa ditatapi oleh Allah, merasa ditatap. Jadi segala aktivitas yang dilakukan, segala perbuatan yang akan dia lakukan, pasti mikir dulu, oh kalau misalkan karena hawa nafsu ini pasti memang ada, untuk melakukan keburukan mungkin ada juga. Ini misalkan terlintas di hati, kemudian pengen melakukan kurang baik lah, contoh hal yang sia-sia misalkan. Itu kalau misalkan kita amalkan, kita realisasikan keinginan kita, hati kita, misalkan tadi pengen berbuat sia-sia, nah itu Allah pasti tahu isi hati kita. Tapi sebaik-baik mungkin kita sebagai manusia, ya ini yang diciptakan dengan sempurna, kita kan bisa berpikir, oh ternyata apa yang saya pikirkan itu kurang baik, maka jangan dilakukan. Nah itu sebagai kita dekat kepada Allah. Maka di sini Rasul berduaan dengan Allah, ya, itu menjadi saat-saat paling penting, ya, dikatakan di sini untuk kembali ke kesejatian diri. Karena kita ini adalah suci, fitrahnya manusia ini suci. Fitratullah wa man ahsanu minallah, ya. Oh, itu masih buat apa? Fitrah Allah itu surah Ar-Rum ayat 30, ya. Coba. Fitrah manusia itu memang suci. Bahkan tidak ada yang di dalamnya beragama lain selain Islam, ya, itu dikatakan di situ fitrah. Kita manusia yang suci. Maka pada saat itu tak henti-henti Rasul pun beristighfar, ya, ketika bersendiri atau menyepi, seolah, ya, di di malam hari, ketika siang harinya dilakukan aktivitas, malam harinya beliau bersimpuh, menyendiri, ya, berpikir, ulil albab. Karena kita pun diwajibkan untuk berpikir sejenak tentang hal yang terjadi saat ini. Apalagi saudara-saudara kita, kalau misalkan hati kita tidak tergerak dengan kondisi saudara-saudara kita yang terjadi pada di Palestina contohnya, itu dipertanyakan keimanan kita. Karena iman itu bagaikan iman persaudaraan itu bagaikan tubuh, ya. Bila mana ada satu anggota tubuh yang sakit, itu semuanya pasti merasakan sakit. Sakit mata dicolok pasti, ya. Badan juga misalkan, saya nyeri mata, mending tidur, kan tidur gak bisa aktivitas. Itu semuanya bakal kerasa, bakal merasakan sakit. Satu anggota tubuh akan merasakan sakit yang luar biasa. Maka kalau saudara-saudara kita di Palestina itu banyak sekali dibombardir, terus kehidupannya sangat sulit, tapi kita tidak ada sedikit pun kerendahan hati, ya. Minimalnya kalau kita tidak bisa bantu, langitkan doa di sepanjang sepertiga malam ini, kita langitkan doa untuk saudara kita di Palestina. Jangan sampai itu mah di Palestina itu dijaga ke ribu, aja. Enggak gitu juga, ya. Kita sebagai seorang muslim, saudara kita lagi kesulitan, maka kita bantu. Tidak bisa bantu dengan harta, tenaga, bantulah dengan doa, ya. Karena banyak juga, ya, jasa-jasa orang Palestina kepada kita juga, kepada umat Islam, khususnya menjaga Al-Aqsa agar bisa senantiasa terjaga di situ, ya. Nah, maka kita pun harus bisa mendukung, harus bisa membantu. Ya, balik lagi tadi terkadang kita harus berduaan dengan Allah untuk memikirkan sekeliling kita. Jadikan setiap orang itu sebagai guru, jadikan setiap tempat itu adalah kelas, dan jadikan setiap apa yang terjadi itu adalah ilmu. Maka disitulah kita berpikir, ya. Orang-orang yang senantiasa berpikir
senantiasa merenungkan apa yang terjadi di sekelilingnya, itu pasti Allah sedang menurunkan cahaya. Terkhusus yang akan kita bahas ini insya Allah, ya, walaupun mungkin tidak sedetail, tapi ada sedikitnya mungkin insya Allah dijelaskan cahaya an-nur. Ini kita harus berdoa dengan Allah. Bahkan ada salah satu lirik ya atau syairnya judulnya itu cukup bagiku Allah optiknya. Logamnya itu gimana kan? Lupa ya. Penuhi jiwa ini dengan satu rindu, rindu untuk mendapatkan rahmat-Mu. Beda itu lagunya udah terang. Pokoknya liriknya itu gitu. Meski ya, ibu-ibu pasti terang ya, opik anak muda mah itu kalewat opik. Tapi ini kata-katanya Masya Allah ya, penuhi jiwa ini dengan satu rindu, ya, rindu untuk mendapat rahmat-Mu, meski tak layak ku harap doa, meski tak layak ku harap debu cinta-Mu, meski begitu hina ku bersimpuh. Masya Allah ya. Ini kita berharap satu debu saja, debu cintanya Allah itu tidak pantas bagi kita ya. Karena banyak sekali maksiat yang kita lakukan. Misalnya tadi, Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Malah jadi konsentrasi ya. Itu apapun yang kita munajatkan, apapun yang kita doakan, walaupun dosa kita banyak, tapi tenang, Allah mempunyai segunung rahmat untuk mengampuni kita. Bahkan selautan pun dosa kita akan Allah ampuni. Maka ini kurang baik apa Allah kepada kita sehingga kita tidak mampu intinya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah ya, kita kadang-kadang memang harus berduaan dengan Allah. Memang capek, ujian itu capek ya, tidak ada ujian itu yang mudah. Ujian harus ada persiapan, harus ada ujian sekolah aja, kita harus belajar dulu ya, nggak kebut semalam ya. Biar mas, Anda dulu itu kebut semalam, nggak belajar besoknya ujian ya, nggak sebelum ujian satu hari itu nggak cukup untuk persiapan. Maka ujian kehidupan pun, ini Islamic Life School ya, ujian kehidupan ini memerlukan kesabaran dan juga penuh persiapan ya. Jadi ujian itu pastilah berat, harus banyak persiapan. Bahkan kalau analoginya kita pengen pergi ke luar kota misalnya, pergi ke luar kota atau pergi ke Pangandaran. Ini ada santri akhir bertanya, pergi ke pantai, besoknya pergi, kemudian dia itu nggak bawa persiapan, padahal tujuannya pengen berenang, tapi nggak ada persiapan. Nah, ketika sampai di sana bisa berenang nggak? Bisa berenang, cuma mungkin pulangnya barang hasilnya nggak ada ganti karena nggak ada persiapan. Begitupun dengan ujian kehidupan, kalau kita tujuannya untuk bertemu dengan Allah, salah satu impian terbesar bagi umat Islam itu ila liqa'illah, bisa bertemu, bisa bertatap dengan Allah. Ini salah satu keinginan atau impian manusia. Seluruh manusia itu bisa menatap Allah. Ini yang satu-satunya manusia mulia yang bisa bertatapan dengan Allah hanya Rasulullah. Nah, dikatakan Nabi Musa pernah berdialog. Iya, berdialog, bertemunya enggak.
Bahkan berdialognya juga di bumi itu gunung Sur ya, Bukit Sur itu sampai meletus ketika Allah berdialog dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak melihat, menatap Allah. Tapi Nabi kita, Rasul kita, Masya Allah, beliau mendapatkan kesempatan untuk bisa bertatapan dengan Allah. Inilah menjadi impian terbesar semua manusia, bisa bertemu, bisa bertatapan dengan Allah. Terkadang kita ujian memang butuh istirahat. Ya, istirahat. Gak apa-apa kita istirahat sebentar sejenak. Kemudian langsung beraktivitas lagi. Itu yang bagus. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jika kamu selesai dengan urusan yang satu, maka kerjakan lagi urusan yang lain. Ya. Kita boleh istirahat karena butuh juga ya. Namanya juga manusia, kita mah bukan superhero, bukan Batman, bukan Superman. Ya. Kita manusia, kita butuh istirahat, butuh makan, butuh tidur. Ya, nggak apa-apa. Tapi jadikan setiap aktivitas itu bisa mendekatkan kepada Allah. Ya, kalau di sini istirahat itu kita bisa lakukan dengan metode sholat ya. Ini Rasulullah mengamalkan seperti itu. Kalau beraktivitas yang banyak aktivitasnya di siang hari, bahkan aktivitasnya padat, tidak ada sia-sia di dalamnya, Rasulullah menjadikan setiap waktu sholat adalah istirahat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat, kumandangkanlah azan. Jadi di saat itu para sahabat, para Rasulullah yang khususnya ketika aktivitasnya itu dilakukan sepadat mungkin, yang ditunggu itu adalah waktu sholat, karena itu jam istirahat ya. Jam istirahatnya Rasul itu sholat, para sahabat itu sholat. Lagi bercocok tanam tengah siang mentang ya, menterang, panas menterang, itu menunggu waktu sholat para sahabat ya. Menunggu waktu sholat untuk beristirahat. Maka subuh, kemudian aktivitas, zuhur aktivitas, setelah itu pokoknya setiap waktu itu dijadikan istirahat. Gak apa-apa kita istirahat sejenak, tidak apa-apa, untuk bisa nanti melanjutkan lagi aktivitas yang selanjutnya. Baik, alhamdulillah yang dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan An-Nur. Walaupun kemarin juga masih belum belum maksimal, belum detail pembahasan ad-dar ya, Allah yang maha memberikan madar. Namun kita akan lanjutkan, mungkin nanti lebih jelasnya dirangkum lagi oleh gurunda kita sebelum beliau bisa mengisi. Tapi ana insyaallah sedikit akan menyampaikan terkait pembahasan asma ke 93, yaitu An-Nur ya. An-Nur ini bisa dimaknai dengan Allah yang maha memberikan cahaya. Jadi Allah adalah pemberi cahaya. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, cahaya An-Nur kita sering melihat dalam Al-Quran, sering disandingkan dengan zulumat. Az-zulumat ya. Zulumat itu kegelapan. Cahaya dan kegelapan itu akan senantiasa disandingkan dalam Al-Quran. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur ya. Allah akan menyandingkan zulumat dengan nur. Begitupun sebaliknya, an-nur dengan zulumat, cahaya dengan kegelapan. Definisi dari cahaya itu bisa kita ukur. Cahaya itu intensitas cahaya itu bisa diukur. Berbeda dengan kegelapan. Gelap itu tidak ada definisinya.
Bahkan gelap itu akan terdefinisikan tidak adanya cahaya. Kan cahaya lagi. Abu juga sering menjelaskan seperti itu. Tidak adanya cahaya kalau gelap. Ya, sesuai dengan namanya, Allah pemilik segala sesuatu di alam semesta, termasuk ini ya, dalam hal cahaya. Cahaya ini kalau kita misalkan meneladani, ada jiwa yang akan merasa tenang. Kalau kita misalkan bisa memahami makna dari An-Nur, bahwa Allah adalah yang memberikan cahaya, kita akan merasa tenang. Kenapa? Contoh analoginya, kita masuk ke rumah hantu. Kalau di pasar malam ya, rumah hantu, kalau nggak ada cahaya, hati akan berdebar-debar ya, berdebar-debar. Wah, empot-empotan, berdebar-debar hati itu, karena takut. Nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa membantu kita kecuali dengan cahaya. Berbeda ketika kita punya cahaya, itu akan menuntun kita, akan menunjuki kita jalan yang benar. Misalkan ada dua pintu, pintu yang satu itu ada hantunya, pintu yang dua nggak ada. Kita bisa tahu itu ada hantu atau enggak ya di senteran. Nah, walaupun hantu memang nggak ada, ini mah analogi saja. Bagaimana ketika di dalam kondisi yang gelap, kita tidak bisa meraba apapun atau meminta pertolongan apapun. Dengan cahaya bisa mendapatkan petunjuk bagi kita. Itulah An-Nur. An-Nur itu bisa menjadikan petunjuk bagi kita, yang mana ketika dalam keadaan kegelapan akan meneranginya. Ya, ini makna An-Nur itu seperti itu tadi ya. Karena kalau menurut bahasa Arabnya, ini kan An-Nur, ada nun, ada waw, ada roh. Nah itu dapat diartikan tadi ya, cahaya, menerangi, atau menyinari untuk memperjelas. Kita misalkan nggak ada penerangan di sini, penerangan lampu, pasti kan nggak bisa jelas ya, melihat wajah, melihat tulisan-tulisan. Karena dengan cahaya bisa melihat dengan jelas. Jadi sudah dianalogikan, kalau kita berada di jalan yang gelap, kita bisa berjalan dengan sesuai. Artinya dengan cahaya itu menjadi petunjuk bagi kita. Insya Allah namanya petunjuk itu jalan yang terbaik. Tidak ada petunjuk yang buruk. Namanya petunjuk juga baik. Kalau kita dikasih tahu, ya jangan ke sana, di sana ada misalkan hal yang buruk lah, atau ada hewan buas. Kita sudah dikasih tahu, sudah diberi petunjuk, jangan masuk sana. Pasti kita gak akan ke sana kalau kita meyakini di situ adanya bahaya. Yang berbeda dengan yang tidak percaya, dia akan langsung saja. Maka ini fungsinya An-Nur. Yang pertama adalah sebagai petunjuk, petunjuk untuk kita bisa menerangi jalan, atau misalkan kita bisa menapaki sesuatu yang gelap. Ya, contoh ya tadi biar kita mentadaburi, boleh ada yang membacakan surah Al-Baqarah ayat ke 257 ya. Kita sambil dibuka biar berkah, mushaf Al-Qur'annya biar berkah, langsung dibuka. Salah satu makna dari An-Nur ya. An-Nur ini untuk melawan kesesatan. Jadi kita tahu di depan ini ada kesesatan, dengan cahaya kita tahu, kita diberi petunjuk untuk bisa selamat dari sesat ya. Ini coba bisa kita lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Oh, gitu ya, alhamdulillah. Jadi An-Nur ini akan disandingkan dengan Zulumat, dengan kata gelap ya. Maka di sini makna yang pertama dari An-Nur itu untuk melawan kesesatan. Artinya Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman ya. Dia akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kepada cahaya ya. Dan juga bisa kepada orang-orang kafir, pelindungnya tentunya setan, akan mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah ini persamaan yang dapat kita simpulkan bahwa ketika kita beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk, Allah akan memberi perlindungan kepada kita, karena kita tidak selamanya bisa berada di jalan yang lurus. Maka Allah berikan perlindungan dengan cahaya itu menjadi petunjuk cahayanya. Tadi dianalogikan ketika berada di kegelapan kita akan merasa tenang, merasa nyaman, tidak akan takut ya. Kalau misalkan caang segala macam. Kalau kita banyak ke jalan malam-malam kan gelap, itu pasti ada kegelisahan, tidak akan terlepas dari ketakutan. Berbeda di siang hari, karena terang benderang, kita bisa melihat apapun di sekeliling kita, bahkan bisa meminta pertolongan. Nah, itu di siang hari kita nggak bakal merasa ketakutan. Ya, ini pun kalau kita memiliki iman, Allah akan memberikan petunjuk ya. Allah akan memberikan cahaya ya bagi orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, orang yang kafir itu temannya setan, sedangkan setan akan senantiasa mengajak kepada hal yang merugikan. Makanya minaz zulumati ilan nur ya. Minan nuri ila zulumat, pasti disandingkan seperti itu. Kemudian makna yang kedua, An-Nur adalah sebagai agama Allah ya. Sebagai petunjuk bagi umat manusia ya. Petunjuk di sini ya tadi ya dikatakan yang namanya petunjuk itu pasti benar ya. Namanya petunjuk pasti benar ya. Ini petunjuk dan juga iman yang lurus, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini agama yang benar ya. Agama yang benar itu bisa dibuktikan dengan amal yang benar juga ya, yang bermanfaat dunia akhirat. Begitulah makna dari An-Nur. Ini adalah cahaya ya, yang mana cahaya ini tadi akan memberikan petunjuk bagi kita yang bisa dikatakan tidak akan luput dari kesesatan ya. Karena di sekeliling kita pasti ada ujian. Maka kita minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberikan cahaya. Maka kan berdoanya juga cahaya kebaikan misalnya gitu ya. Cahaya itu kan menuntun kita, menuntun. Ini cahaya lampu bisa menuntun kita untuk melihat hal yang jelas gitu ya. Ini makna yang kedua sebagai agama ya, sebagai agama Allah. Kemudian yang ketiga, Allah sebagai An-Nur. Ini merupakan zat ilahi yang nampak dan menampakkan ya, terang dan menerangi ya, tampak dan bersumber dari pancaran zatnya. Maka Allah ini adalah zat ilahi yang nampak dan menampakkan ya.
Ini makna dari An-Nur, insyaallah ya. Luar biasa ketika kita mengimani atau kita mendapat cahaya dari asma An-Nur ini, kita bisa mendapatkan petunjuk dan Allah ini akan memberikan perlindungan kepada kita dari kesesatan, insyaallah. Di hadis di dalil yang lain pada Quran surah An-Nur, ini namanya juga An-Nur, ini ada Al-Quran di surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-35. Coba ikhwafillah bisa dibuka. Ini ada sambil kita mentadaburi Al-Quran ya. An-Nur ayat 35. Ini dalil yang lain yang menjelaskan bahwa cahaya Allah adalah petunjuk bagi kita. Silakan bisa dibuka di ayat 35. Boleh dibacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini makna dari An-Nur, bahwa tadi ya, Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Artinya semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti Allah akan meneranginya. Allah akan memberikan cahayanya, langit dan bumi itu seluruhnya. Kemudian perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Kalau misalkan ini masih bisa tembus ya cahaya itu kalau kita soroti. Tapi cahaya Allah itu tidak terbatas ya. Tidak akan kalau lubang sungai misalkan, sumur ya, kita mah di cahayaan sementara tidak akan bisa sampai ke dasarnya, tapi cahaya Allah itu akan tembus ya, insyaallah. Tembus pada lubang sedikit sejauh mungkin ya, lubang. Maka ini menunjukkan Allah memberi petunjuk ya kepada hamba-Nya, kepada umat manusia khususnya, ini untuk bisa selamat ya. Bagaimana kita bisa selamat? Ya, kita berupaya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berupaya meminta pertolongan untuk mendapatkan cahaya An-Nur ini ya, cahaya dari asma-Nya ke-93 ini. Kemudian di di hadis ataupun di dalil yang lain pada surah At-Taghabun
ayat ke-8, fa'aminu billah wa rasulihi wan nur. Ini fa'amanu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan juga kepada cahayanya insyaallah yang diturunkannya, wallahu bima ta'maluna khabir, maka Allah akan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi kepada hambanya. Itu pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita selama dia beriman. Tadi kuncinya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi balik lagi mukadimah disampaikan, terkadang kita harus berduaan dengan Allah. Ini menjadikan kajian Ma'rifatullah ini memang berasa ya kalau kita ini sedang berduaan dengan Allah melewati asma Allah, asma wa sifat. Ya, ini kita sampai ke An-Nur, insyaallah ini menjadikan cahaya bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Dan tidak terlepas bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya Allah, tentunya ya kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran ini akan membawa kita cahaya, akan memberikan petunjuk. Al-Quran ini sebagai cahaya, bahkan Allah pun mengatakan menyebut Al-Quran ini cahaya, Rasul pun cahaya. Dan ini adalah nikmat kepada kita yang diberikan kepada kita dari Allah. Al-Quran ini menjadi cahaya bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita. Siapa saja yang bisa berinteraksi, bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu pasti kehidupannya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan terlepas kehidupan ini dari Al-Quran. Kita misalkan nggak perlu belum hafal 30 juz, minimalnya surah-surah ya. Sering juga dijelaskan, aneh ya kalau ke bapak-bapak khususnya, kalau ditanya ini tadi surah An-Nur surah keberapa? Kira mikirnya lah, ningali Al-Quran. Oh surah ke-8, surah 24. Coba Ronaldo nomor berapa? Langsung nomor berapa? Ya, Ronaldo nomor 7 ya. Langsung. Messi nomor berapa Messi? 10. Ibu-ibu, ini harga beas berapa? Langsung harga beas berapa? 12.000 ya. Gila. Oh 12 dibantu. 14. Saudara, ini tukang beas ya. Pasti udah tahu. Coba ibu-ibu nih, anak mau nanya ke ibu-ibu, insyaallah ya. Ibu-ibu teteh-teteh, insyaallah. Coba ini tebak surah apa? Ya, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Coba surah apa ibu-ibu? An-Nur bukan. Dipapai we. Ternyata kurang ya ibu-ibu ya, sahabat. Ini coba para ayah, para pemuda nih, coba pemuda ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Insyaallah ya. Surah ternyata ibu-ibu bapak-bapak insyaallah. Luar biasa. Ini pentingnya ya kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi kita ya. Apapun yang kita pelajari dalam Al-Quran itu semuanya menjadi petunjuk, baik itu larangan ataupun perintah. Itu menjadikan kita bisa selamat. Bagaimana kalau misalkan ya ini ya kita tadabbur saja ya Al-Quran, karena ini maknanya cahaya ya. Karena Al-Quran ini juga memberikan cahaya kepada kita. Ini di surah yang sering kita baca, bahkan kalaupun kita lagi melamun saja itu bisa terucap. Surah apa itu? Al-Fatihah. Insyaallah ya. Luar biasa. Ini sudah di luar kepala, saking di luarnya ya sudah tidak perlu dihafalkan lagi, pasti sudah bisa.
Al-Fatihah. Kalau kita tahu maknanya, terkhusus ini di ayat terakhir Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzi kita di ayat sebelumnya dulu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya tunjukkan jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang diberikan kemurkaan oleh Allah. Bi'alaihim waladhdallin, apalagi yang diberikan kesesatan. Ini kita di surah Al-Fatihah ini kalau kita bisa memaknai, bahkan ini Al-Fatihah itu dikatakan Ummul Quran ya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, karena masuk dalam sholat ya, tidak akan lepas sholat, bahkan menjadi rukun sholat Al-Fatihah. Kalau misalkan Al-Fatihah tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Nah, maka ini yang sering kita baca, insyaallah ya, Al-Fatihah ini kalau kita tahu ya maknanya. Ibu hafal Al-Fatihah artinya? Kalau Arabnya mah insyaallah ya, Arabnya di luar kepala. Ini harus kita hafalkan. Minimalnya kan ini sering dibaca 17 kali ya dalam sehari. Kita harus bisa memaknai. Kenapa? Karena supaya kita bisa berduaan dengan Allah, khusyuk dalam sholat. Allahu Akbar ya, ini hutang sangka bayar misalkan. Pasti ada terlintas seperti itu. Kalau misalkan kita tahu maknanya dari apa yang kita baca, itu pasti kita akan khusyuk. Kalau dulu mah kan sejarah ya pernah ditayangkan juga ketika Isra Mi'raj itu bagaimana awal mulanya sholat diperintahkan oleh Rasul. Itu kita bisa membayangkan ketika takbir Rasul sedang naik ke atas ketika Mi'raj. Takbir, begitu besarnya kekuasaan Allah ya, di bumi ini tidak ada apa-apanya, tai kuku ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Galaksi, klaster galaksi itu lebih banyak lagi di lingkungan. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi dengan wasilahnya itu takbir, kita bayangkan ketika sholat, Allahu Akbar, ini ciptaan Allah yang begitu dahsyat. Kemudian bacaan Al-Fatihahnya ini, ketika Allah langsung turunkan kepada Rasul ya, tata cara sholatnya. Bahkan ketika sampai di akhir tahiyatnya saja, itu menjadi perbincangan Rasulullah dengan Allah. Bagaimana kalau kita tidak khusyuk ya, sambil membayangkan at-tahiyat ini, Rasul ini sedang berbincang dengan Allah. Minimalnya kita bisa membayangkan lah ketika Rasul bisa berdialog dengan Allah ketika sholat. Maka bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Ya dengan membayangkan ya bahwa ini masya Allah, bukan atahiyatul barakatuh itu mah tarawih ya, tarawih cepat. Nah itu tidak bisa dimaknai. Berbeda ketika kita memaknai Al-Quran ini dari Al-Fatihah saja dulu, ini upayakan ihwafillah bisa ya dengan artinya dipahami. Kalau bisa dengan tadabburnya di situ ya, insyaallah. Ini bakal khusyuk kita ketika membaca surah Al-Fatihah. Karena balik lagi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi kita, hudalin nas ya, menjadikan petunjuk bagi manusia. Maka asma Allah An-Nur, cahaya ya, tidak akan terlepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran pun akan menjadi cahaya penerang. Tidak hanya di dunia, di alam kubur pun Al-Quran bisa menerangi kita. Bahkan Al-Quran itu akan memberikan syafaat ketika kita di padang mahsyar ya. Al-Quran akan mencari, ini siapa nih yang telah menghafalkan saya, yang telah berinteraksi dengan saya,
akan meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berikan Al-Quran akan berbicara kepada Allah. Berikan izin untuk bisa memberikan syafaat kepada orang ini nih, karena orang ini sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka walaupun kita misalkan belum bisa mentadaburi, minimalnya kita tilawah jangan sampai putus, silaturahim jangan sampai putus, kalau enggak minta 100. Ini Al-Quran pun tilawahnya jangan sampai terputus, jangan sampai satu hari tidak dilafalkan Al-Quran, karena Al-Quran satu hurufnya menjadi kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, ya, bukan satu huruf. Alif lam mim, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi 3 huruf dikalikan 10 huruf, 30 huruf. Kalau Ramadan dibaca dikalikan lagi berlipat-lipat ganda 700 kebaikan. Jadi 3 kali 7, wah banyak matematika ya, insyaallah. Luar biasa. Ini ketika kita mentadaburi, berinteraksi dengan Al-Quran, ya, sering dijelaskan juga bahwa Al-Quran itu akan menjadikan mulia di sekelilingnya. Orang yang tempat yang di sana diturunkannya Al-Quran, Mekah Madinah menjadi tempat yang mulia, ya. Malam yang diturunkannya Al-Quran menjadi Lailatul Qadar, menjadi malam kemuliaan, ya. Kemudian manusia yang paling mulia itu Nabi Muhammad, itu bisa jadi mulia juga karena diturunkannya Al-Quran kepadanya. Kita pun bisa merasakan kemuliaan itu ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Insyaallah ya. Ini makna dari An-Nur tidak akan terlepas dari Al-Quran. Ini cahaya Al-Quran menjadi penolong bagi kita. Ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cahaya, atau kita bisa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak akan terlepas kehidupan kita dari keburukan. Maka kita butuh penerangan seperti lilin, ya. Lilin dia ketika mati lampu, dia bisa memberikan cahaya kepada orang lain walaupun tubuhnya tersakiti, ya. Kita pun minimalnya bisa seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kita minimal bisa seperti lilin. Dia memberikan cahaya kepada orang lain, gak peduli dirinya itu akan rusak. Insyaallah ya. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan memberikan cahaya petunjuk bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.